Kita bertemu kembali pada diskusi kita yang ke-6. Diskusi ini merupakan diskusi yang di ujung sebelum kita melakukan ujian tengah semester. Seharusnya ada jumlahnya ada 7 kali, tetapi karena diseling dengan ada liburan, beberapa kali liburan kalau saya tidak salah, sehingga kuliah ujung kita ini hanya 6 kali. Pada kuliah kelima, Anda sudah mempresentasikan apa yang ditugaskan gitu, tugas untuk UTS-nya. Untuk kuliah keenam ini, mari kita melakukan evaluasi apa yang telah kita lakukan dan apa saja yang harus Anda kerjakan untuk UTS. Setiap diskusi kita mulai dengan tagline ini, "No stupid student, but the teacher failed to teach." Semoga saya tidak fail ketika mengajarkannya kepada Anda ya, ketika sharing kepada Anda. Semoga. Tapi yang paling penting buat Anda harus berpikir bahwa semua kita itu bisa, Anda semua bisa. Itu ya, itu starting point. Diskusi kita yang ke-6 ini, kita sering menyebutnya dengan P6, pertemuan 6. Itu mengenai, tadi saya sudah sebutkan, evaluasi pada pertemuan kelima, dan khusus tentang instruksi ujian tengah semester. Sedangkan introductory itu seharusnya di awal ya, tetapi tidak apa-apa. Kita mulai. Kita perlihatkan dulu di sini schedule sampai UTS. Itu ada 6 kali, berarti kita tanggal 25 Maret itu libur ya, jadi kita hilang 1 kali. Nah, apa saja sebenarnya tugas untuk ujian tengah semester, untuk midterm? Mari kita lihat sama-sama. Nanti kalau Anda sudah melihatnya, Anda boleh bertanya ya. Pertama, mari kita lihat apa saja pokok-pokok yang harus dikerjakan oleh kelompok untuk ujian tengah semester. Yang pertama itu mengenai 7 pokok ruang. Kita sudah membahas tentang 7 pokok ruang, lalu kita akan melakukan analisis pada 7 pokok ruang yang ada. Lalu kedua, tentu membaca berbasis wawancara dan bukti-bukti ruang, jadi basic evidence-nya harus selalu ada. Lalu sesudahnya, yang pokok kedua, Anda semua diminta untuk melakukan sintesis dari 2 pokok, semacam kesimpulan begitu, tapi bukan kesimpulan di ujung, hanya rangkuman apa saja yang bisa kita tarik dari pokok pertama. Tentu berbasis interpretasi kelompok. Dan sekali lagi, sangat kita pentingkan yaitu bukti ruang. Artinya, basic evidence yang harus Anda buktikan. Nanti kita bisa lihat apa saja basic evidence yang kita perlukan. Pada pokok pertama itu, kita sudah semua melakukannya. Kita membaca berbasis wawancara, benar begitu ya. Jadi, wawancara itu bukan punya. Jadi, begini. Kita tidak melakukannya berdasarkan apa yang kita pikirkan, begitu, tetapi apa yang dipikirkan oleh awam mengenai sebuah bangunan, kasus studi yang Anda kerjakan. Lalu pokok ketiga, yaitu refleksi, seperti biasa ya. Jadi refleksi ini berbasis interpretasi juga, interpretasi kelompok dan bukti ruang. Sehingga UTS ini lengkap. Yang pertama, pokok-pokoknya, kita sudah membahas 7 ruang. Lalu kemudian nomor 2, sintesis dari 2 pokok tadi, gitu ya, sintesis 2 pokoknya. Lalu ketiga, apa yang kita dapatkan refleksinya dari apa yang telah kita diskusikan selama sebelum UTS. Baik, untuk fairness-nya, untuk agar terjadi kesetaraan begitu, saya selalu memberikan yang namanya rubrik penilaian. Ya, apa itu? Rubriknya tentu ada 3 juga, karena pokok yang diminta 3, rubriknya ada 3. Sekarang mari kita melihat rubrik penilaian untuk 7 pokok pertama.
Perhatikan kita punya pokok, satu pola aktivitas, dua struktur relasi, tiga orientasi visual, empat fokus ruang, lima transisi dan ambang, enam atmosfer ruang, dan tujuh hierarki ruang. Jadi ada tujuh pokok. Nah, sebenarnya ketika kita menerangkan, ketika kita ingin mengambil data dari uh, wawancara, kita bertanya kepada narasumber, yang kita lakukan sebenarnya ialah kita membuat sebuah videonya begitu menggunakan SketchUp, lalu Anda bisa menelusuri mulai dari dalam. Jadi tidak perlu kita dari luarnya, tapi kita mulai dari pintu entrance-nya. Apa yang kita lakukan pada entrance? Kita masuk pada entrance satu, lalu pada entrance itu kita berhenti dulu untuk melihat semuanya, gitu. Lalu kita akan melihat ada orientasi di sana. Jadi ada tiga pokok besar. Pertama, masuk. Lalu ketika masuk kita akan melihat orientasinya secara keseluruhan tentu. Karena kita akan melihat lantainya, ya, elevasinya. Kita akan melihat bentuk pelingkup dindingnya. Dan kita akan melihat bentuk pelingkup langit-langitnya. Nah, berdasarkan orientasi tadilah lalu kita akan bisa menentukan, oke, kalau gitu saya akan berjalan kemana, fokus ruangnya. Lalu saya akan menentukan mana ruang-ruang yang mempunyai hierarki yang paling tinggi. Sehingga dalam perjalanan dari satu kita masuk, dua orientasi, lalu ketiga akan menentukan hierarki. Dalam perjalanan itulah terjadi saya bisa mendapatkan struktur resirkulasinya, ya, atau kelompok nanti bisa menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, oh mereka merasakan transisi dan lain sebagainya. Sehingga lalu tiga rangkaian utama tadi kita buatnya menjadi 7 sequence, kurang lebih begitu ya. Nah, ini merupakan rubrik penilaian untuk 7 pokok. Saya berikan rubrik penilaian ini langsung dengan gradingnya, dengan nilainya. Ada B, ada B+, ada A-, dan ada A. Nah, pada matriks ini juga sudah dijelaskan mengenai kalau sebuah kelompok ingin mendapatkan nilai A begitu, katakanlah pada hierarki ruang nomor 7, tentu kelompok itu harus dapat menjelaskan sistem hierarki ruang secara utuh. Sehingga dengan rubrik ini Anda bebas menentukan mana hasil pencapaian tertinggi dari kelompok masing-masing. Itu yang paling penting ya. Setiap kelompok tentu punya sesuatu ya. Nah, kelompok ini langsung menjelaskan. Misalkan pada kelompok 1 gitu, atau 2, atau 3, atau 4, ada 6 kelompok. Kami mengusulkan bahwa kami mendapatkan nilai A- pada hierarki ruang. Jadi berarti di situ kelompok harus bisa menjelaskan hubungan ruang utama dengan pendukung. Silakan, itu klaim Anda. Nah, saya nanti akan melihat apakah klaim yang Anda sebutkan tadi itu cocok gitu ya. Jadi, oh ternyata Anda memang betul sudah menjelaskan hubungan ruang utama dengan pendukung dengan baik. Oke. Tetapi basic evidence atau bukti yang Anda sertakan tadi ternyata hanya menunjukkan satu ruang dominan, berarti Anda nilainya seharusnya B gitu ya. Jadi mari kita berdiskusi tentang ini, dan fairness ini saya berikan di awal ya ketika akan ada penilaian, sehingga lalu yang terjadi inilah namanya pembelajaran. Pembelajaran tanpa kita mendapatkan rubrik apa yang akan dinilai itu nihil, sama saja dengan nihil. Atau bisa juga, kalau saya tidak memberikan rubriknya, berarti saya mempunyai otoritas penuh terhadap Anda. Di sanalah pembelajaran kurang berhasil menurut saya. Pembelajaran yang berhasil apabila Anda paham apa yang akan dinilai, Anda paham apa yang harus dikerjakan selama diskusi kita sudah diberikan, dan lalu kemudian terjadilah semacam diskusi reflektif antara pengajar dan yang diajar. Oh, oke, seperti itu. Sehingga kolom yang paling sebelah kanan, alasan memilih levelnya, apakah B, B+, A-, atau A, itu menjadi sangat penting. Yang saya harapkan Anda menuliskan alasannya dengan panjang lebar secara rinci. Baik, lalu kita masuk pada
Permintaan kedua UTS, sintesis dua pokok yang tentunya seperti tadi berbasis kelompok, jadi kelompok yang berpikir berdiskusi dan menentukan bersama, dan bukti ruang. Bukti ruang itu ialah basic evidence-nya. Saya masuk dulu pada slide ini, ada 2A, nanti ada 2B. Fungsi itu tidak ditebak. Ya, selama ini ada beberapa kekurangan kita menebak fungsi. Fungsi itu harus terbaca dari struktur ruang. Ada perbedaan mendasar tentang struktur spasial. Struktur spasial ialah elemen-elemen pelingkup yang tersusun, begitu. Jadi ada elemen lantai, tersusun berdasarkan elevasi dan bentuknya. Ada elemen dinding, tersusun berdasarkan bentuknya dan keterbukaannya juga, begitu. Lalu ada elemen langit-langit yang langsung berhubungan dengan atap. Pada gambar ini kita bisa lihat sama-sama, kalau saya berada pada titik yang saya sekarang berdiri dan kita semua berdiri sekarang, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu di atas sana karena ada sinar. Itulah kita sebut spasialnya. Struktur spasial itu susunan elemen-elemen pelingkupnya. Tetapi ketika kita mendapatkan struktur ruangnya itu merupakan gabungan antara struktur spasial dan pengalaman kita. Dalam konteks ini pengalamannya tentu pengalaman narasumber yang Anda wawancarai. Gimana caranya? Tentu Anda harus membuat 3 dimensi interiornya, dan itu berupa sebuah video. Jadi pada saat UTS yang Anda lakukan, pada titik ini narasumber berkata seperti ini. Walaupun saya sudah memberikan bagaimana bertanya ketika wawancara pada 7 pokok tadi, semua ya. Nah, wawancara 7 pokok tadi itu hanya memberikan rincian dasar. Sedangkan kita harus selalu menetapkan, misalkan kita punya 9 narasumber, dari 9 itu mana? Jadi dari 9 itu yang dominan menjawab yang seperti apa? Gitu ya. Tetapi itu datanya harus disampaikan juga. Bahkan apabila ada satu orang yang berbeda gitu, bisa saja yang satu orang itu justru malah lebih benar, gitu ya. Tapi intinya Anda semua, saya juga, kita belajar sama-sama memikirkan dan menginterpretasi bagaimana sih awam itu melihat sebuah ruang yang terjadi. Bagaimana berdasarkan struktur spasial tadi, orang awam ikut dalam pengalamannya, sehingga menyatukan struktur spasial dengan pengalaman dia, lalu lahirlah struktur ruang. Ini sangat berguna, kenapa? Karena arsitek selalu penuh dengan opini, yang sudah ada di kepalanya. Sedangkan yang akan mengalami tentu orang banyak, bukan hanya kita. Itulah perbedaan mendasar ketika kita belajar dari bagaimana orang mengalami struktur spasial, sehingga lalu kita bisa memutuskan inilah struktur ruang, lalu struktur ruang ini akan melahirkan, kalau gitu aktivitas yang cocok di sini, itu yang kita sebut dengan embrio fungsi, bukan fungsi. Ya, jadi jangan menyebut nama bangunannya, jangan kasih tahu bahwa bangunan ini fungsinya apa, hilangkan seluruh interior yang furniture yang ada di dalamnya, sehingga lalu betul-betul menjadi sebuah ruang buta, denah buta, dan menjadi struktur spasial buta. Gitu. Analoginya seperti dokter membaca gejala. Yang ditanya itu bukan nama penyakitnya, bukan didikte oleh karena penyakit seperti ini, lalu akan seperti ini. Bukan, tetapi ada gejala, lalu dia menyimpulkan berdasarkan gejalanya. Sehingga lalu fungsi yang benar, itulah fungsi yang lahir dari sintesis relasi ruang. Yang dimaksud sintesis relasi ruang ini secara keseluruhan, pertama kita masuk, kita menentukan orientasi, kita menentukan hierarki. Itu 3 pokok penting yang kita bagi jadi 7. Tetapi juga sintesis antara seluruh spasialnya, elemen spasialnya, elemen pelingkupnya, dengan bagaimana kita mengalami elemen pelingkup tersebut. Itulah arsitektur. Jadi, kelompok tidak lagi mempresentasikan potongan-potongan analisis tadi, ya. Kelompok harus menunjukkan sistem apa yang bekerja. Ada 3 pokok tadi, jangan lupa orientasi dan hierarki, masuk orientasi hierarki.
Ambil seluruh hasil 7 pokok yang sudah dikerjakan, ringkas menjadi pola utama. Misalnya contohnya, aktivitas berkumpul di pusat, sirkulasi menuju pusat, orientasi mengarah ke pusat, sehingga hierarkinya ruangnya memusat. Tentu kalau hierarki hanya satu. Tidak mungkin, oh ada 2 ruang yang kuat. Itu bukan hierarki namanya ya. Hierarki tentu akan mengerucut pada satu. Dari situ kelompok langsung menyimpulkan, ruang ini ya mempunyai embrio kegiatan gitu, berfungsi sebagai ruang berkumpul atau ruang ibadah karena sirkulasi liturginya jelas, karena sirkulasinya, sequence-nya makin ke dalam, makin terasa berbeda gitu ya, atau ruang belajar. Jadi kita tidak sama sekali menyebutkan fungsinya, tidak boleh bertanya berdasarkan fungsi, tapi kita betul-betul purely hanya akan belajar bagaimana struktur ruang itu diperoleh dari pengalaman ditambah dengan struktur spasial. Ya, harap diingat kembali, kelompok tidak boleh menyebut fungsi karena sudah tahu nama bangunannya, begitu ya. Jadi kita anggap kita nggak tahu ini ruang seperti apa. Kalau kita nggak tahu ruang seperti apa, betul-betul ruangnya yang berbicara pada kita ya, berbicara kepada narasumber. Jadi kelompok nanti di ujung berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber harus membuktikan bahwa fungsi itu atau embrio fungsi terbaca justru dari struktur ruangnya, bukan terbalik. Kita menentukan fungsi, lalu kalau gitu aktivitasnya ini terbalik. Kita melihat sebuah ruang buta, kemudian, oh ini cocok buat aktivitas ini. Oke, kalau gitu ada embrio fungsi seperti ini. Nomor 2B-nya, jika bukti tidak bisa ditunjukkan, itu bukan arsitektur. Tentu bukti ini melingkup 2 hal. Pertama tentang spasialnya, ya ruang spasialnya, lalu elemen spasialnya, struktur spasialnya, lalu bagaimana struktur ruang yang terbentuk karena pengalaman kita memasuki ruang spasial tadi, struktur spasial. Kita lihat tentu ada pengalaman berbeda ketika kita berdiri melihat gambar ini. Oh, ada cahaya yang lalu memusat kepada dindingnya. Oh, dinding sebelah kanannya bentuknya lengkung. Seperti apa secara visual, gitu ya. Jadi pengalaman itu menjadi penting. Walaupun narasumber Anda tidak masuk ke dalam bendanya atau dalam ruang secara 3 dimensi yang dialami dengan benar, tetapi kita bisa berusaha menyajikan kepada narasumber tadi kurang lebih secara visualnya. Bunyinya kan akan sulit ya, kita belum masuk pada sana, tapi minimal secara visual dan rasa ruang 3 dimensinya dengan skala manusia seperti apa. Jadi ketinggian sangat menentukan, lebar menentukan, panjang menentukan, begitu ya. Lalu level menentukan. Tunjukkanlah basic evidence-nya dari denah, dari potongan, dari cahaya, ya, proporsinya. Jadi, ketika saya berada pada satu titik, misalkan saya masuk ke dalam sebuah video yang Anda buat, saya masuk berjalan, SketchUp tentu kita bisa menelusurinya, masuk, lalu berhenti di sana, kita berhenti, kita lihat sebelah kiri apa, kita kasih gambarnya, sebelah kanan apa, 3 dimensinya apa. Lah baru kita bertanya kan di sana, oh seperti ini. Nah, Anda pun menyimpulkannya kurang lebih berdasarkan pendapat narasumber 1 sampai narasumber 10, 11, 12 ternyata yang dominan misalkan dari 10 itu 6 atau 7 berbicara tentang hal yang sama. Itulah yang kita telusuri lalu kita interpretasikan menurut mereka. So, jangan menurut Anda sendiri ya, karena arsitek selalu punya wants yang lebih kuat selalu dari needs-nya. Jadi arsitek tidak berbicara tentang apakah ruang yang adanya, tetapi berbicara berdasarkan apa yang ada di kepalanya. Analoginya seperti ini, seperti dalam sidang pengadilan, kesimpulan Anda, interpretasi dari narasumber tadi, akan gugur kalau tidak ada bisa menyebutkan mengapanya. Sehingga waktu bertanya, saya selalu menganjurkan, kenapa ya Anda bilang yang ruang sebelah sana lebih menarik? Cari terus, ya, search terus, ya. Anda bukan interogasi, tapi Anda tanyakan terus mengapa Anda menyebutnya, sehingga lalu narasumber itu akan menunjuk pada basic evidence. Oh, karena dindingnya berwarna, oh karena ada sinar gitu ya. Sehingga itulah yang kita bisa pelajari untuk merancang dan untuk membaca rancangan. Jadi ruang berbicara melalui bukti, sekali lagi tugas kelompok menunjukkan bukti-bukti tadi yang
hasil wawancara. Baik, sekarang kita sudah punya sedikit kesimpulan dari pokok kedua ini, yaitu embrio fungsi. Belum tentu fungsi ya, baru embrio. Sehingga lalu fungsinya bisa bermacam-macam, asalkan bisa cocok dengan embrionya. Nah, tapi itu belum cukup. Ya, jadi Anda sekalian jangan membuat kalimat menurut kami ruang ini berfungsi sebagai titik-titik-titik gitu ya, bukan itu. Tapi apa dan di mana bukti embrio fungsi tadi dalam ruang? Oh, karena tinggi sekali, jadi kita melihat ke atas dan di atas itu ada sinar. Oh, ini cocok sekali untuk fungsi-fungsi yang bersifat religius. Itu buktinya. Itu basic evidence. Tunjukkan juga pada denah, apakah ruang itu paling besar, berarti hierarkinya paling berat. Apakah semua sirkulasi menuju ke sana? Dengan panah-panah ya, tentu ya penyajiannya. Tunjukkan pada potongan, apakah ruang itu paling tinggi? So, we speak about three dimension, not two dimension. Apakah ruang itu paling tinggi? Apakah cahaya jatuh di sana? Tunjukkan hubungan ruangnya. Apakah ruang itu menjadi sebuah pusat sistem? This is the center of the system. Nah, kelompok harus jujur pada masing-masing kelompok gitu ya. Jika tidak ada bukti, maka fungsi yang diajukan itu keliru, walaupun fungsinya sesuai begitu. Ya, sesuai maksudnya dengan karena Anda kan tahu bangunan ini fungsinya apa, tapi kita lucuti bangunan tersebut sehingga tidak ada lagi fungsi yang melekatnya atau tidak ada lagi penanda-penanda tentang fungsi. Jadi ingat sekali lagi bahwa arsitektur is not an opinion. Arsitektur merupakan relasi yang bisa ditunjukkan. So, what is the relation? Relation itu basic evidence ya, dengan pengalamannya. Baik, inilah rubrik penilaian untuk sintesis dua pokok. Yang pertama, embrio fungsi tadi ada 2A, 2B. Anda tinggal pilih, oh ternyata kami itu bisa A minus, fungsi dirumuskan dari relasi ruang. So, pada alasannya Anda jelaskan, mengapa kelompok kami memilih kami mendapatkan A minus, alasannya apa? Sehingga saya bisa melihat apakah klaim yang Anda ajukan itu sesuai dengan alasan yang Anda berikan. Kemudian tentang basic evidence pun sama, ya begitu. Jadi embrio fungsi kurang lebih fungsinya akan apa? Lalu kemudian basic evidence-nya berdasarkan apa? Basic evidence inilah kami memutuskan embrio fungsi bisa fungsi ini, fungsi ini, fungsi ini, gitu ya. Jadi Anda mendapatkannya bukan dari Anda, tetapi mendapatkannya dari hasil wawancara. Kalau ada 9 orang, Anda tinggal lihat. Kalau setiap orang menyatakan embrio fungsi yang berbeda, itu problem Anda. Berarti Anda harus bertanya ulang betul-betul ya. Tetapi hasil yang telah kita lihat sama-sama pada presentasi ternyata tidak selalu ada dominasi yang hampir sama. Baik. Kita sekarang masuk pada permintaan UTS ketiga, yaitu refleksi dua pokok. Nah, refleksi dua pokok ini bukan hanya Anda lalu merefleksikan apa yang telah Anda pelajari, tapi saya ingin Anda harus bisa memberikan kontribusi untuk skripsi dan untuk studio perancangan. Apa itu? Sebagai sebuah contoh, skripsi arsitektur itu bukan tafsir. Skripsi itu pembuktian. Jadi basic evidence lagi ya, kita lihat ya. 7 pokok diringkas menjadi 3 prinsip membaca ruang. Gunakan untuk membaca struktur ruang nyata, sehingga lalu hasil Anda ini bisa digunakan oleh teman-teman yang sedang skripsi. Setiap kesimpulan harus menunjuk pada elemennya, apa itu basic evidence-nya, sesuai kasus studi kelompok masing-masing tentunya. Analoginya seperti kita membaca peta. Tidak cukup hanya melihat arah, tapi kita harus tahu jalurnya gimana, titiknya gimana. Itulah digunakan Waze ya. Jadi Waze itu lebih tajam sebenarnya. Arahnya kemana, belok kemana, ke kiri, ke kanan gitu ya. Nah, jika tidak menunjuk pada basic evidence atau ruangnya dan elemen pelingkupnya, itu bukan penelitian arsitektur. Sehingga lalu Anda bisa ketika nanti Anda mengambil skripsi atau sedang skripsi atau hasil Anda ini dibaca oleh teman-teman yang skripsi, lalu sadar, oh iya ya, bukan opini saya mengatakan bahwa ruang ini tidak stres dan lain sebagainya, bukan, tapi tunjukkan mengapa Anda tidak stres dalam ruangan itu. Apakah karena warnanya, apakah karena permukaannya. Hingga sekarang kelompok sudah punya alat. 7 pokok tadi jangan dibawa mentah-mentah ke skripsi ya, pelajaran kita. Kelompok harus mereduksinya menjadi prinsip membaca ruang. So,
Keren kan kalian kan? Kalian sudah bikin. Misalnya, bagaimana aktivitas dan sirkulasi bekerja di sana? Bagaimana orientasi dan fokus itu terbentuk? Bagaimana hierarki dan atmosfer tadi ditentukan? Perhatikan, kita balik lagi pada yang 7 pokok ruang tadi. Lalu ketika kalian membaca bangunan, kelompok harus bisa mengatakan, menyatakan, mengklaim, ruang ini bekerja karena elemen ini. Tunjukkan basic evidence-nya. Dan menunjuk pada ukuran ruangnya, pada posisinya, pada arah sirkulasi, dan pada cahaya. Inilah yang sebenarnya menarik karena kita berbicara tentang arsitektur. Kita berbicara bukan tentang persepsi seseorang, ya, tapi persepsi seseorang tentang arsitektur yang karena arsitektur itu dibuat, ya. Jadi kalau saya mengukur tingkat stres saya dalam ruang itu artinya saya masuk pada psikologi. Tapi kalau saya mengukur bahwa ternyata ruang seperti ini akan memberikan pengalaman pada saya seperti itu jelas. Satu sisi arsitektur itu ruang dan elemen pelingkup menjadi utamanya, sehingga lalu akibatnya saya tidak stres. Tapi satu sisi lagi, kalau dalam psikologi saya ukur stresnya, sehingga bangunan hanya merupakan latar. Itu perbedaannya ya. Kita suka bergeser ke arah sana. Jadi itulah kontribusi pengantar teori bentuk dan makna untuk skripsi. Berikutnya, desain. Desain itu bukan bentuk, tapi sebuah keputusan tentang bagaimana ruang tercipta berdasarkan elemen, berdasarkan struktur spasialnya. Kita lihat gambar sebelah, kita merasakan bahwa kita akan masuk berjalan sirkulasi karena apa? Karena ruangnya, karena elemen spasialnya dibentuk, bukan karena perasaan saya, begitu ya. Jadi 3 prinsip yang menjadi kriteria desain, kalau tadi 3 prinsip yang menjadi kriteria skripsi, ini menjadi kriteria desain. Setiap desain harus mengarah ke embrio fungsi sesuai studi kasus kelompok. Kalau saya mempunyai studi kasusnya misalkan ya kapel atau masjid, kita buang semua yang menandakan tentang fungsi tadi, lalu kita bilang, betul nggak sih struktur ruangnya atau ekspresi spasial yang kita alami tadi cocok dengan embrio fungsi yang religius? Kurang lebih begitu ya. Jadi setiap keputusan harus menunjuk pada elemen ruangnya. Analoginya seperti merancang perjalanan. Tujuannya jelas, jalur ditentukan, lalu pengalaman itu kita bentuk sehingga kita bilang, oh kalau gitu ini embrio untuk aktivitas ini cocoknya. Jika ruang tidak bekerja, bentuk sama sekali tidak berarti. So, elemen spasial tidak akan berarti apa-apa jika tubuh kita tidak merasakannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, sekarang untuk studio, 3 pokok untuk studio. Mari mengubah cara berpikir. Jangan mulai dari bentuk. Mind you, sekali lagi saya ingatkan. Don't start from form. Start from the structure of space or space structure. Mulailah dari struktur ruang. Gimana struktur ruang? Struktur ruang itu terbentuk karena struktur spasial. Apa itu struktur spasial? Struktur spasial ialah elemen lantai, elevasinya seperti apa, elemen dinding, dan elemen langit-langit. Kalau langit-langitnya langsung berhubungan dengan atap, ya so be it, bersatu. Gitu ya, jadi ya. Tentukan aktivitas apa yang dominan, bagaimana orang bergerak, kemana mereka diarahkan, ruang mana yang utama, lalu bentuk mengikuti. So, ini semua Anda dapatkan bukan opini Anda, tetapi Anda dapatkan dari wawancara dengan narasumber. Jadi kita hanya berfungsi, ya kelompok itu berfungsi untuk mengarahkan, oh iya seperti ini. Sehingga kita mendapatkan bagaimana pengalaman orang yang akan menggunakannya, gitu ya. Bukan Anda, arsitek itu selalu berpikir, ini cocoklah pasti buat orang, ini gini. Belum tentu, ya. Wants Anda tuh lebih kuat. Kadang-kadang tuh apa yang keinginan Anda tuh jauh lebih kuat daripada apa yang dibutuhkan orang. Sekarang kita berbicara tentang kebutuhan orang, needs, gitu ya. Ya, setiap keputusan harus bisa dijelaskan karena elemen-elemen ini itu yang kita sebut basic evidence. Jika Anda tidak bisa menunjukkan elemen, berarti desain itu bukan arsitektur, itu psikologi lingkungan, itu komunikasi visual, begitu. So, inilah rubrik penilaian untuk refleksi, skripsi, dan studio. Misalkan ya, nomor 10 itu manfaat untuk skripsi, nomor 11 manfaat untuk studio. Anda tinggal pilih di sini. Sehingga ini betul-betul fair, menurut saya ini fair, karena Anda belajar jujur untuk memilih apa yang sesuai dengan kelompok Anda. Sehingga lalu dari klaim Anda, saya bisa melihat kejujuran kelompok tadi. Ya. Oh, ternyata kelompoknya tidak menyajikan apa-apa, tapi ingin A. Kan bisa dilihat.
Sehingga lalu Anda bilang, saya memilih bisa menunjukkan metode ini sebagai alat ukur baca arsitektur. Tapi Anda tidak menyediakan sesuatu, ya. Alasan memilih level itu nggak cocok, itu ya. Atau bahkan ketika Anda bilang, oh kelompok kami memilih B, mengidentifikasi beberapa prinsip desain. Padahal saya lihat, oh Anda sudah menunjukkan lebih dari itu, sehingga lalu klaim Anda kurang daripada nilai Anda. Gitu. Nah itu kita belajar berdiskusi sama-sama tentang itu, dan kita boleh berdiskusi tentang kenapa Anda bilang klaim itu, lalu kemudian kenapa saya bilang klaimnya seperti itu. Begitu saja, itulah eh, pengantar diskusi kita pertemuan ke-6 untuk mengerjakan UTS-nya. Sebenarnya kita telah melakukannya dari tingkat 1 ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Demikian, terima kasih. Semoga ini bisa membantu Anda untuk membuat UTS kelompok. Terima kasih.